Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan menjelaskan tentang jumlah dan notasi sigma. Teman-teman mungkin sudah mengenal ya notasi sigma, namun kita akan mengulang kembali apa itu notasi sigma. Ya, ketika teman-teman misalnya sering menemukan soal ya untuk menjumlahkan suatu barisan ya. Misalnya kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ya, seterusnya sampai 100 atau sampai 1000 ya, tergantung soalnya. Nah, penjumlahan ini teman-teman bisa menggunakan penulisannya bisa menggunakan notasi sigma. Ya, kita bisa tulis seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 1000 ya. Sigma I dengan batas bawah 1 dan batas atas 1000. Artinya awalannya itu 1, benar ya? Bilangan 1 sampai berapa? Sampai 1000. Ya, ini kenapa I? Karena ini kan hanya 1 ditambah 2 ditambah 3. I-nya itu 1 sampai 1000, seperti itu. Ya, jadi suatu penjumlahan itu bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Notasinya yang ini, ya. Notasinya seperti ini. Nih, yang seperti ini notasinya. I-nya ini, yang di bawah ini adalah batas bawahnya. Tadi kan 2 ya. Ini kan 1. Berarti kan ini batas bawahnya 1. Sampai berapa? Sampai batas atasnya berapa? 1000. Berarti di sini 1000. Tergantung kondisi soal dan tergantung barisan penjumlahan yang ada. Seperti itu ya. Nah, nih misalnya nih. Jika sigma AI ya dengan batas bawah 1 dan batas atas 5, maka penjumlahannya, barisan penjumlahannya kita bisa tulis dengan seperti ini. A1, kan I-nya tadi 1 sampai 5, plus A2, plus A3 sampai dengan A5. Jadi teman-teman, yang di bawah ini adalah batas bawah dan di atas ini batas atas ya. Nanti akan ada juga mungkin yang akan menuliskan di samping gini ya, I sama dengan 1 sampai 5. Nah, jangan heran nanti kalau misalnya ada yang menuliskan seperti ini. Di samping-samping ini sama aja dengan seperti ini. Ya. Nah, coba nih. Kalau ada kasus seperti ini. Ya. Barisan penjumlahannya 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Maka teman-teman bisa menuliskan notasi sigmanya dengan seperti ini. Ya, sigma I kuadrat ya, I pangkat 2, benar ya? Kan yang sama pangkatnya semua sama ya. Berarti yang I-nya I dipangkatkan 2 ya, untuk batas bawahnya apa? 2 dan batas atasnya 5. Ya, ini notasi sigma untuk penjumlahan ini. Nah, kalau yang ini coba teman-teman lihat 1 per 1 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 2 sampai dengan 1 per N pangkat 2. Maka kita bisa tuliskan dengan seperti ini. Ya, sigma I sama dengan 1 sampai N untuk seper J ya ini ya. Seper J, Ya, jadi sigma seper J untuk J-nya misalnya ya, boleh J, boleh I, boleh terserah deh teman-teman. J-nya sama dengan 1 sampai N, gitu ya. Sekarang kalau kasusnya nih misalnya jika semua C ya, perhatikan. Jika semua C dalam sigma CI ya, di mana I-nya itu 1 sampai N mempunyai nilai yang sama ya, CI mempunyai nilai yang sama, katakan C. Maka ya, ini maka sigma CI ya, sigma CI itu dengan batas bawah 1 dan batas atas N ya, itu bisa dituliskan dengan N kali C. Karena nih C1, C2, C3 plus titik-titik sampai Cn itu C-nya sebanyak N. Atau bisa dituliskan dengan C plus C plus C plus C sampai dengan
Cn ya, dimana C ini semua sama, kan konstanta tadi nilainya sama. Maka kita bisa tuliskan dengan N dikali C, karena C-nya sebanyak N. Nih ya, C-nya sebanyak N. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke teorema A. Ya, teorema A tentang kelinieran sigma. Andaikan ya, AI dan BI menyatakan suatu barisan. Ya, AI dan BI itu menyatakan suatu barisan dan C adalah suatu konstanta. Maka yang pertama ya, sigma CI dikali AI dengan batas bawah 1 dan batas atas N itu bisa dituliskan dengan konstanta sendiri C-nya dikali dengan sigma AI 1 sampai N. Seperti itu. Jadi konstantanya bisa kita keluarkan, nanti diselesaikan setelah notasi sigmanya diselesaikan juga. Terus yang kedua, sigma ya, AI plus BI penjumlahan barisnya ya 1 sampai N, maka kita bisa kerjakan masing-masing dulu baru nanti kita lakukan operasi penjumlahan. Seperti itu. Begitu juga dengan yang ketiga, sigma AI min BI ya 1 sampai N ya sama dengan sigma AI ya dengan batas bawah 1 dan batas atas N dikurang sigma BI ya 1 sampai N. Seperti itu. Langsung nanti kita masuk ke contoh soal. Baik, langsung ke contoh ya. Kita aplikasi dari teorema A kelinieran notasi tadi. Notasi kelinieran sigma, sorry. Teman-teman misalkan andaikan boleh sigma AI ya, batas bawah 1 dan batas atas 50 sama dengan 34. Dan sigma BI ya, batas bawah 1 dan batas atas 50 sama dengan 12. Hitunglah sigma ya, 2AI min 3BI plus 15 ya, untuk batas bawah 1 dan batas atas 50. Ya, kita lihat nih, ini kan ada operasi penjumlahan dan pengurangan, berarti kita bisa pakai tadi teorema A yang kedua dan ketiga. Jadi kita bisa kerjakan masing-masing. Sigma 2AI ya 1 sampai 50 dikurang sigma 3BI ya 1 sampai 50 dan sigma konstanta 15 I 1 sampai 50 ya, ini yang kedua dan ketiga tadi ya. Nah ini kan ada konstantanya nih, berarti kita bisa keluarkan konstantanya dengan teorema A yang nomor 1 tadi. Berarti kita tuliskan bisa dengan dua konstantanya sigma AI I1 sampai 50 dikurang 3 sigma BI ya I1 sampai 50 ditambah ya sigma konstanta 50 ya, ini yang nomor 1 tadi. Kita bisa selesaikan. Dari soal tadi kan diketahui nih, sigma ya AI 1 sampai 50 itu 34 dan sigma BI 1 sampai 50 itu 12. Pasti kita bisa substitusikan nilainya. 34 dikurang dengan 3 dikali 12 ditambah. Nah, ini ya, masih ingat kan tadi yang di sini ya. Sigma I1 sampai N ya, CI ya kan, konstanta I. Benar kan? Konstanta ya, I1 sampai 50. Ini apa tadi? Bisa dituliskan dengan N dikali C. Karena banyaknya C, karena C sebanyak N, maka bisa dituliskan dengan N dikali C. Berarti ini berapa? N-nya 50 dikali 15 ya. Jadi ini berapa? 68 dikurang dengan 36, ini berapa?
750. Jadi hasilnya berapa ini? 782, ya enggak? Bisa ya?